Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di altar-Mu kami menyembah-Mu. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari kami juga adalah sebagai wujud penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan rasa syukur kami kepada-Mu untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau boleh menikmati setiap pujian penyembahan kami yang boleh keluar sebagai ungkapan hati kami yang paling dalam kepada-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang memberikan kami kehidupan ya Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani tahun-tahun kami Tuhan, tahun-tahun kami dipenuhi dengan kebaikan-Mu. Karena kami Tuhan, mata, hati, pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, hanya dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dan kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan, shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan, kita masuk dalam minggu kedua di bulan Januari. Tuhan baik, dan kita berdoa tentunya tahun 2026 dan tahun-tahun kita selanjutnya adalah tahun yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan memenuhi tahun-tahun kita dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya puji Tuhan, tema hari ini, tema ibadah gereja kita hari ini adalah yaitu hidup kudus, dipisahkan untuk tujuan ilahi. Hidup kudus dipisahkan untuk tujuan ilahi. Nah, mendengar kata kudus kita kan langsung berpikir, aduh, saya ini enggak kudus ya. Atau mungkin anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini atau mendengar kata kudus, saya ini kotor, saya ini enggak layak, saya ini enggak kudus gitu kan ya. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu atau mungkin pernah dalam pemikiran seperti itu atau mungkin pernah mendengar seperti itu. Ya kan, enggak lah gitu kan, saya ini enggak kudus, saya ini wah kotor, banyak dosa saya ini enggak layak. Nah, mulai hari ini kita enggak boleh mengucapkan itu lagi karena kita semua adalah orang-orang yang kudus, yang dikuduskan oleh penebusan darah Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan itu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya percaya di awal tahun 2026 gereja kita, setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan di awal tahun ini Tuhan berbicara mengenai kekudusan. Tuhan berbicara dengan mengatakan dan dimulai dengan kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan saya percaya itu menjadi sebuah langkah awal kita dalam menjalani tahun 2026 ini. Karena saya percaya setiap kita pastinya dengan tujuan yang tertuju kepada Tuhan, tahun 2026 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2025. Amin. Tahun yang lebih luar biasa, tahun yang dimana mungkin di 2025 kita belum terima jawaban itu Tuhan berikan di tahun ini. Tahun yang mungkin tahun lalu penuh dengan air mata, tapi tahun ini kita memulai dengan sebuah firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu kudus, maka kita percaya Tuhanlah yang juga akan melimpahkan apa yang menjadi janji berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi biarlah firman Tuhan ini yang kita dengar boleh memberkati kita semuanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, banyak orang langsung merasa tertekan mendengar kata kudus. Seolah-olah harus sempurna, tidak boleh salah sedikit pun. Hari ini biar persepsi kita, pemikiran kita, pengertian kita akan kudus dikuatkan sehingga kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau dalam bahasa aslinya yaitu kudus dalam bahasa Ibrani itu artinya dipisahkan, dikhususkan, berbeda dari yang biasa milik Allah. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, dalam bahasa perjanjian baru yaitu hagios, yang artinya disucikan, dikhususkan bagi Allah, hidup sesuai karakter Allah. Kalau tadi di dalam perjanjian lama dipisahkan, dikhususkan, berbeda dari yang biasa, dikhususkan. Namun dalam perjanjian baru ini akan kita dibuat, oh iya, disucikan. Berarti hidup kita telah disucikan, telah ditebus, disucikan lewat penebusan darah Yesus. Amin. Sehingga kita dipisahkan dari dunia ini, berbeda dengan dari dunia ini, tapi tidak membuat kita merasa lebih rohani atau sombong rohani, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin.
Nah, kekudusan bukan tentang kesempurnaan, melainkan pemisahan diri untuk Tuhan. Kabar baiknya Tuhan berbicara bagi setiap kita yang selama ini mungkin merasa, saya ini gak layak, saya ini kotor, saya ini banyak sekali dosa. Tapi hari ini Tuhan baik, di awal tahun Dia berbicara bahwa kekudusan itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi pemisahan diri untuk Tuhan. Amin. Dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Tentunya hidup sesuai dengan karakter Allah, dan itu tidak berbicara tentang waktu yang singkat, tetapi proses waktu yang menyempurnakan kita semuanya. Seperti Tuhan berkata, aku sudah memilih kamu, sekarang hiduplah untuk tujuan yang aku berikan. Haigos, dalam bahasa Yunaninya, disucikan, dikhususkan bagi Allah. Hidup sesuai karakter Allah. Saudara dan saya yang terima penebusan darah Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, pegang ini bahwa saudara disucikan, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Oke, nah pertama dikatakan di sini, kudus bukan berarti sempurna. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 6 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Untuk menghormati firman Tuhan, saya menjemput Bapak Ibu sekali lagi dengan hormat untuk kita boleh bangkit bersama-sama dan membacakannya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, boleh tampilkan di ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Kekudusan bukan hidup tanpa salah. Kekudusan berarti dipisahkan, didedikasikan, dan diarahkan untuk Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kekudusan bukan hidup tanpa salah. Kekudusan berarti dipisahkan, didedikasikan, dan diarahkan untuk Tuhan. Jadi kembali lagi kita diingatkan di awal tahun 2026 ini tentang kekudusan. Berarti kalau kita melakukan salah, apakah kita masih tetap dikatakan kudus? Di sini dikatakan kekudusan bukan hidup tanpa salah. Jadi orang yang pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan karena dikatakan hagios, disucikan, dia adalah orang kudusnya Tuhan yang dikuduskan lewat penebusan darah Yesus. Dia dikuduskan, dia dipisahkan untuk suatu pekerjaan yang kudus, yang mulia di hadapan Tuhan. Kekudusan berarti dipisahkan, didedikasikan, dan diarahkan untuk Tuhan. Contoh sederhana, Bapak Ibu di rumah punya gelas air minum, gelas air minum. Nah, gelas Bapak Ibu, apakah saudara samakan gelas itu? Mungkin saudara punya dogi yang disayangin. Apakah gelas minum itu yang saudara minum dipakaikan juga buat peliharaan saudara di rumah? Misalnya saudara punya dogi, punya cat, tentunya beda, benar nggak? Dipisahkan, diasingkan. Oh, ini air minum saya. Saya di rumah itu saudaraku punya ikan cupang. Nah, ikan cupang itu saudaraku, oke saudara, saya punya gelas khusus buat dia pada saat saya mau membersihkan. Apakah gelas itu saya pakai buat minum? Tidak. Diasingkan. Mungkin dalam arti saudara masing-masing di rumah, saya nggak tahu di mana di rumah saudara apakah gelas itu ada namanya masing-masing. Tapi saya percaya gelas yang saudara minum tidak dipakai buat untuk menyiram tanaman. Benar nggak? Ya kan, gelas yang saudara minum ya untuk saudara minum. Demikianlah kekudusan, yaitu artinya dipisahkan, diasingkan, didedikasikan, dan diarahkan untuk Tuhan. Jadi dalam arti tahun 2026 ini Tuhan berbicara, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Tuhan berkata, berarti dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan bahasa Yunani, kita disucikan, kita, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, disucikan lewat penebusan darah Yesus. Saudara diasingkan untuk suatu pekerjaan yang mulia, diasingkan bagi Tuhan, milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Itu yang namanya arti daripada kekudusan. Dikhususkan bagi Allah, hidup sesuai dengan karakter Allah. Tadi saya sudah sampaikan mengenai ilustrasi ya saudaraku. Jadi sesuatu yang ya dikhususkan buat minum. Tidak mungkin air minum saudara dipakai buat air minum gelas saudara. Saudara taruh untuk ini minum Dogi. Enggak mungkin ya kan. Khusus buat minum kita. Demikianlah juga dalam arti Tuhan berbicara kepada kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mengatakan kamu itu milik aku. Nanti kita akan melihat dari pembahasan poin berikutnya, kita mengerti apa yang Tuhan mau dengan perkataan kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita buka tadi di ayat 15 dikatakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Hendaklah dalam artinya itu adalah sebuah perintah keharusan yang Tuhan katakan, mengatakan kepada kita orang percaya, aku telah beli kamu, aku telah menyucikan kamu lewat penebusan darah anakku yang tunggal Yesus. Artinya Bapa berkata, engkau yang percaya kepadaku, engkau telah aku beli dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah anak domba, oleh darah Yesus. Maka kalau kita menyadari bahwa kita ini dikhususkan buat Tuhan, maka itu akan menyadari kita, membuat kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Ya kan saudaraku, tampak istilahnya dalam arti kita tidak merasa menjadi sesuatu hal yang sombong, rohani, tapi kita tahu, menyadari, bersyukur, karena hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan. Kita yang dikhususkan, kita yang dipisahkan, kita yang dikhususkan buat pekerjaan Tuhan, kita yang adalah milik Tuhan, maka kita pun akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kamu aku pisahkan, kamu milik Tuhan. Tuhan berkata seperti itu bagi setiap kita. Jadi di antara banyak orang di dunia ini, di antara banyak manusia di dunia ini, betapa luar biasa anugerah yang luar biasa saudara diasingkan, dipisahkan, dikhususkan buat Tuhan, Raja di atas segala raja. Coba sama-sama kita hayati betapa luar biasanya, betapa mahalnya kehidupan kita di mana Tuhan telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, menebus kita dari dosa. Dan kemudian Dia membawa kita kepada karya keselamatannya. Billy Graham berkata, kekudusan bukan jalan menuju Kristus, Kristuslah jalan menuju kekudusan. Amin saudaraku. Jadi kita hidup kudus bukan karena kita sempurna, tetapi karena Tuhan sedang membentuk kita hari demi hari. Jadi kita hidup kudus bukan karena kita sempurna, tetapi karena Tuhan sedang membentuk kita hari demi hari. Dalam arti Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu adalah berbicara mengenai waktu saudara juga. Saudara, bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu dan proses, dan disitulah Tuhan mau kita menyadari bahwa kita ini dikhususkan bagi Allah. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita hidup kudus, saudaraku. Di poin kedua kita akan dapat lebih mengertinya lagi, saudaraku. Kekudusan adalah respon kasih. Katakan sama-sama, kekudusan adalah respon kasih. Kita menjauhi dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Saya ulangi saudaraku, kita sama-sama ganti kata kita dengan kata saya. Saya menjauhi dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Jadi saudara, di sini yang mungkin anak-anak muda punya seseorang PDKT dan saudara dekat sama dia dan saudara mengasihi dia. Anak muda di sini halo, gitu kan ya. Nah, kalau saudara mengasihi dia pasti saudara dalam arti ingin menyenangkan hati dia. Nah, dalam kehidupan keluarga suami istri, seorang istri mengasihi suaminya, seorang suami mengasihi istrinya, pasti dia ingin menyenangkan hati istrinya. Mungkin dia waktu-waktu tertentu dia kasih kado-kado kecil, hadiah-hadiah kecil. Di sini ada yang seperti itu?
Berarti hari ini bolehlah ya bapak-bapak di sini kasih hadiah-hadiah kecil buat para istri, para ibu. Amin. Amin nggak para ibu-ibu? Ya kan? Ingin menyenangkan hati pasangannya. Iya kan saudaraku. Nah oleh karena itu dikatakan kita menjauhi dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kasih itu selalu menghasilkan kerinduan untuk menyenangkan hati seseorang. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi seseorang, berarti itu kita artinya ingin selalu menyenangkan hatinya. Berarti kalau kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan, berarti kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Entah bagaimana caranya, entah kita dalam arti wujudnya kita ingin menyenangkan hati Tuhan dengan anugerah penebusan darah Yesus yang begitu mahal. Betapa baiknya Tuhan, ya kita mungkin ambil bagian pelayanan atau kita berdoa yang mungkin orang tidak melihat. Tapi itu adalah sebagai ungkapan apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Katakan amin. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, semakin kita mengasihinya, semakin kita ingin hidup benar. Tadi dikatakan kudus, bahasa perjanjian lamanya kados, dipisahkan, diasingkan. Bahasa terjemahan barunya hagios, disucikan, dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Ada tambahan dalam bahasa perjanjian, bahasa terjemahan, bahasa Yunaninya itu disucikan karena dalam penebusan Yesus kita semua disucikan oleh darah anak domba ya saudaraku ya. Nah oleh karena itu seorang anak remaja ada sebuah ilustrasi saudaraku. Dia mengatakan begini, aku berhenti merokok bukan karena takut sama papa. Tapi karena aku lihat papa sakit dan aku gak mau bikin dia tambah sedih. Nah ilustrasinya adalah begini, aku tidak merokok lagi bukan karena takut sama papa, tapi karena aku gak mau membuat papa tambah sedih. Dalam arti kita pun seperti itu, dalam arti kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan sebagai Raja. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan saudaraku kalau Yesus tidak datang dalam kehidupan kita, bagaimana jadinya dunia ini saudaraku? Ya kan? Bahkan dalam perjanjian yang lama kita tahu seorang imam yang masuk, jika kedapatan dia masih ada kesalahan dosa, dia mati di tempat. Ada hukum-hukum yang syarat-syarat tertentu, tapi dalam keadaan apapun kita, bagaimanapun keberadaan kita, kita dapat memanggil Tuhan yang punya bumi dan surga melalui penebusan darah, melalui nama Yesus Kristus. Katakan amin. Karena saudara dan saya telah ditebus oleh darah anak domba. Kita kapanpun bisa datang kepada Bapa. Kapanpun. Kalau di zaman dahulu, perjanjian lama, seorang wanita yang mungkin lagi datang bulan gak bisa. Ya kan? Tetapi dalam arti ada syarat-syarat tertentu. Tapi kita dalam keberadaan apapun kita bisa datang saudaraku. Kita bisa datang kepada Tuhan. A.W. Tozer berkata, pendorong terbesar hidup kudus adalah kasih. Jadi sekali lagi anak muda, kita para orang tua, hidup kudus itu bukan hanya, oh ya saya nggak berzina dengan dia, tidak. Tetapi Alkitab pun mengatakan kita berpikir saja itu sudah salah. Tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kita hidup kudus itu luas ya saudaraku. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata kita menjawab sesama kita dengan kata-kata yang baik. Itu juga mengartikan untuk kita hidup kudus, tidak melakukan dalam arti anak-anak muda mungkin di sini ya kan menggambarkan, enggak di sini, di luar sana ya kan, medsos dipergunakan untuk melakukan aksi menyatakan dirinya dengan menyatakan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Nah, di sini kita diingatkan di awal tahun ini, ayo kita mengoreksi diri kita introspeksi diri kita. Dari cara kita berkata-kata, jangan lagi berkata kasar. Dari cara kita berpikir, dari cara kita berbuat, dari cara seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau memenuhi tahun-tahun kita dengan kebaikannya. Karena kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu oleh darah Yesus.
Dipisahkan dari dosa bukan berarti menyendiri, saudaraku. Bukan berarti lebih suci dari orang lain. Oh iya, saya mau hidup kudus, saya pergi aja bertapa ke gunung ini. Tidak seperti itu pemahamannya, saudaraku. Kita bisa hidup dan kita boleh menikmati, kita boleh shopping, kita boleh belanja, kita boleh makan-makan enak gitu kan ya. Kita boleh menikmati apa yang ada di dunia ini. Akan lebih baik lagi kalau makan-makan enaknya ngajak-ngajak ya, saudaraku ya. Haleluya. Artinya seperti ini, saudaraku. Bukan berarti kekudusan itu kita menyendiri. Kita bisa hidup seperti apa yang ada di dunia ini, tapi kita tidak memiliki cara pandang yang sama dengan dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apakah yang menjadi kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, kita hidup kudus bukan dengan kekuatan kita. Saya percaya orang yang berusaha dengan kekuatannya akan jatuh. Tapi dia yang menyadari kebergantungannya dan dia menyadari Tuhan Yesus Kristus, betapa kasihnya Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam segala aspek ya, kita tidak berbicara, oh iya, saya enggak mencuri, tapi kita berkata kasar. Itu juga Tuhan enggak mau. Karena berbicara mengenai kekudusan, berbicara secara kompleks, secara keseluruhan. Perkataan, perbuatan, sikap, semuanya Tuhan mau. Di awal tahun ini, Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Ini bukan buat saudara saja, tapi buat saya, buat kita semua, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang ketiga dikatakan di sini, yaitu kekudusan membawa kuasa. Kekudusan membawa kuasa. Hidup kudus membuat hubungan lebih erat, hati lebih ringan, dan langkah lebih mantap. Saudara di sini punya gadget, siapa yang punya gadget? Handphone, Android, iPhone, semuanya pasti punya. Zaman sekarang, nggak mungkin nggak punya. Benar nggak sih? Iya kan? Nah saudara nih, istilahnya udah kepenuhan, kira-kira lemot nggak itu? Android saudara, lemot ya? Apakah mau dibilang iPhone yang paling canggih sekalipun, kalau udah penuh ya tetap aja lemot. Ya kan? Demikian juga pada saat kita meninggalkan dosa-dosa dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan kita meninggalkan yang salah, meninggalkan yang jahat itu, maka hidup kita kan lebih ringan enggak? Amin. Ya kan? Kita tahu, oh iya, ini enggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya enggak boleh simpan-simpan sampah, saya enggak boleh simpan-simpan kotoran, saya enggak boleh simpan-simpan kepahitan. Maka kita akan melangkah dengan hidup, hati kita akan lebih ringan kita melangkah. Amin. Kayaknya lebih lega kalau kita saling mengasihi seperti lagu yang tadi. Akan lebih ringan untuk kita melangkah pada saat kita mampu mengampuni. Karena kekudusan bukan hanya berbicara, oh ya saya tidak berzina. Tetapi pada saat kita merasa hidup kita lebih rohani dari orang lain, kita akan menjadi sombong. Dan kita merasa lebih baik dan kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Itu juga berbicara mengenai, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kudus membuat hubungan lebih erat, hati lebih ringan, dan langkah lebih mantap. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini? Ya kan? Seperti gambaran tadi Android, iPhone yang udah lama-lama yang sampah-sampah kita buang supaya kecepatannya seperti apa yang disampaikan. Speknya sesuai dengan apa yang dikatakan daripada pilihan dari Bapak Ibu, daripada gadget saudara, Android saudara, iPhone saudara. Demikian pun pada saat kita menaruhkan semua kepada firman Tuhan, kepada kebenarannya, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Katakan amin. Nah itu dikatakan kekudusan membawa kuasa. Artinya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan dapat bekerja penuh dalam kehidupan kita. Tuhan dapat bekerja penuh dalam kehidupan kita. Kita membuang sampah-sampah, kotoran-kotoran yang sudah lama kita buang. Maka kuasa Tuhan yang firman Tuhan itu akan memenuhi, maka akan mengalir kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ingat kembali, saya ulangi lagi. Kudus, kados dalam perjanjian lama dikhususkan, diasingkan, dipisahkan, berbeda dari yang lain. Haigos dalam terjemahan bahasa Yunani, disucikan, dikhususkan bagi Allah. Hidup sesuai karakter Allah. Jadi Tuhan berkata di awal tahun ini,
Tuhan mau setiap kita menghasilkan karakter-karakter yang diperbaharui. Amin. Karakter-karakter yang diperbaharui seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nggak mudah memang, karena memang berbicara mengenai kudus ini bukan langsung sekejap kita menjadi orang yang bisa melakukan semuanya, tidak. Tapi dalam proses dan ketaatan kita kepada Tuhan, saya mau Tuhan, maka roh yang ada dalam hidup saudara seperti tadi kita nyanyikan, itu akan memampukan kita merespon dan melakukan firman Tuhan di dalam ketaatan. Katakan amin. Kekudusan akan membuka pintu kuasa Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Bahkan Leonard Ravenhill berkata, Tuhan tidak hanya menjawab doa, dia menjawab doa dari orang yang hidup dalam kekudusan. Ingat, kekudusan itu dalam arti jangan saudara lagi mengatakan, saya ini orang yang kotor, saya ini orang yang tidak layak. Pada saat saudara mengaku dosa saudara, pada saat itu juga saudara diampuni, karena Tuhan telah menebus hidup saudara 2000 tahun yang lalu dengan harga yang sangat mahal. Jadi saudara disucikan, telah dikuduskan, diselamatkan lewat penebusan darah Yesus. Saudara dan saya layak. Dan Tuhan mau hari-hari ke depan ini, hari-hari sekarang dan hari-hari ke depan, saudara hidup yang terus diperbaharui seperti apa yang firman Tuhan katakan. Hidup sesuai dengan karakter ilahi. Kalau mungkin anak-anak muda di sini yang mungkin dahulu, atau mungkin kita juga, nggak kita ngomong, kayaknya kalau saya ngomong anak-anak muda, saya menyerang anak-anak muda. Tapi kita bagi para orang tua pun, kita hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dalam cara kita berkata, dalam cara kita bersikap, dalam cara kita berbuat, dalam cara kita merasakan. Karena Tuhan punya rencana yang indah, yang mulia, yang kudus, yang besar dalam kehidupan kita. Dan poin yang keempat di sini dikatakan, saudaraku, kekudusan membuat hidup menjadi kesaksian. Katakan amin. Kekudusan membuat hidup menjadi kesaksian. Orang akan melihat perubahan kita bahkan sebelum kita berkata apapun. Kekudusan tidak hanya dirasakan di gereja, saudaraku, tetapi dilihat di rumah, kantor, pasar, komunitas. Saudara ke gereja kira-kira setiap hari enggak? Ke gereja, HGC, Hotel Pop tiap hari enggak? Kita di sini kita bekerja. Hari-hari kita lebih banyak di tempat kita bekerja. Hari-hari kita lebih banyak di tempat kita berada, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan Tuhan berkata, kebenaran ini mengatakan, bukan hanya dirasakan di gereja, tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, di tempat kuliah, di pasar, di komunitas. Tuhan mau orang-orang boleh melihat ada Tuhan dalam hidup kita dan dirasakan. Jadi jangan lagi istilahnya kita menjadi sama seperti dunia ini. Di tempat saya bekerja, dalam arti itu ada PD, ya saudaraku, PD, dan kemudian ada persekutuan doa di mana sekali 2 minggu. Nah, di dalam sekali 2 minggu itu kami mengadakan dan kemudian menyadari bahwa tempat di mana kita berada itu adalah gerejanya Tuhan. Jadi kalau kita berada di tempat lingkungan kita, kita usaha, kita bisnis, kita bekerja, itu adalah gereja di mana kehadiran kita harus dapat dirasakan, kehadiran kita membawa kebenaran, kehadiran kita membawa apa yang Tuhan mau. Saya percaya saudaraku, di mana kita berada itu adalah penetapan ilahi yang Tuhan tempatkan. Katakan amin. Siapa yang percaya seperti itu? Dimanapun saudara berada tinggal dalam suatu tempat tinggal, apakah itu di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Utara, Bekasi, dimanapun Anda berada, dimanapun saya berada, itu adalah penetapan ilahi yang Tuhan percayakan. Bukan hanya terjadi secara kebetulan. Yesus datang ke dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Amin, saudaraku. Bapa memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Punya Tuhan itu bukan sesuatu yang kebetulan. Apakah kita melihat penciptaan dunia ini sesuatu yang seperti kebetulan? Sempurna Tuhan menciptakan dunia ini. Maka kasih Bapa itu begitu sempurna, saudaraku, sehingga dimanapun kita berada, apakah saudara dan saya bekerja, apakah saudara dipercayakan sebagai ibu rumah tangga, atau saudara wanita karir, itu adalah penetapan-penetapan ilahi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Katakan amin. Ada rencana ilahi, ada tujuan ilahi, ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada.
Maka dikatakan tadi kekudusan tidak hanya dirasakan di gereja, tetapi dilihat di rumah, kantor, pasar, komunitas. Artinya dimanapun kita berada, anak muda engkau berkuliah, walaupun orang tua tidak melihatmu, walaupun tidak ada yang memperhatikanmu, kita tahu bahwa kehadiran kita membawa kehadiran Yesus. Dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan, milik Tuhan. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita ini milik Tuhan, maka akan membuat kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita merasa kita masih menyimpan sampah-sampah kotoran, masalah, persoalan, kepahitan, itu akan membuat hidup kita merasa berat. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan di awal tahun, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku telah memisahkan engkau, aku telah mengasingkan engkau, aku mengasingkan engkau bagi pekerjaanku. Tuhan berkata seperti itu bagi setiap kita. Engkau milikku, kata Tuhan. Kalau kita menyadari betapa luar biasanya hidup kita, maka itu akan menjaga, membuat kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ada sebuah ilustrasi saudaraku, ada seorang ayah yang berubah sejak bertobat. Sejak bertobat, lebih sabar, dia nggak lagi meledak-ledak. Tanpa berkhotbah, keluarganya melihat perubahan itu dan berkata, ada sesuatu yang berbeda darimu. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah hal yang dikatakan kekudusannya, menjadi kesaksian hidup saudaraku. Charles Spurgeon berkata, hidup yang kudus adalah khotbah terbaik yang bisa kamu sampaikan. Sekali lagi saudaraku, kekudusan adalah anugerah. Anugerah, sadari. Kita ini hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Posisi kita ini luar biasa di dalam Kristus. Amin saudaraku. Posisi kita ini sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Coba kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 3 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Sama-sama yuk, kita baca. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Artinya Tuhan mau untuk hidup kita hidup dalam kekudusan, saudaraku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin anak-anak muda atau mungkin kita berkata, gimana ya cara hidup kudus? Kita jaga hati, itu juga menjadi bagian arti namanya hidup dalam kekudusan. Hidup kudus, saudaraku, jaga hati, taat. Kadang dalam ketaatan siapa yang pernah merasa mungkin gak nyaman gitu ya. Mungkin dalam ketaatan itu gak enak Tuhan, gak nyaman. Itulah yang namanya artinya dalam arti hidup kudus, yaitu kita menjaga hati kita. Karena ada firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan. Jadi cara hidup kudus itu ya gimana? Taat aja walaupun rasanya sulit, taat aja walaupun rasanya nggak enak, taat aja walaupun rasanya kayaknya sakit. Mungkin tidak disukai, mungkin kita pada saat kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan nggak disukai, mungkin seperti anak-anak muda, Allah kamu so-soan. Tapi pegang firman Tuhan, pegang awal tahun ini dengan Tuhan, saya mau merespon apa yang Engkau katakan mengenai kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya dalam arti bukan dengan kekuatan kita. Artinya mungkin kita bisa saja jatuh, bisa saja salah, bisa saja kita salah jatuh. Tapi kembali lagi lewat penebusan darah Yesus yang sangat mahal. Dikatakan tadi disucikan. Kita telah disucikan, dikuduskan oleh darah anak domba. Bangkit lagi. Alkitab mengatakan 7 kali orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak. Jadi saudara dan saya, mari kita memulai awal tahun ini dengan memegang apa yang firman Tuhan katakan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Katakan amin. Saudara dan saya disucikan, diasingkan, dipisahkan. Saudara dan saya milik Allah, milik Tuhan. Dipisahkan untuk Tuhan, dikhususkan buat Tuhan. Terakhir saudaraku, kita buka yuk. Matius 5 ayat 16, apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 16 saudara. Saya percaya ini sangat familiar buat saudara dan saya.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di awal tahun saya kembali mengulangi, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka saya percaya pada saat kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan, kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita tanpa banyak berbicara, maka terang Tuhan akan bercahaya dan bersinar dalam kehidupan kita. Kita hidup kudus, sekali lagi saya rangkum saudaraku, sebagai respon kasih kita kepada Kristus, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya mau nanya sedikit ya saudaraku, tapi saudara gak bisa jawab ya kan? Saudara mengasihi Yesus, saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, mana yang lebih kuat? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau kita mengasihi Yesus, cinta kita terbatas. Kasih, walaupun dikatakan kasih ibu tidak terbatas, tapi kasih kita sebagai seorang manusia itu terbatas. Ada kalanya mungkin kita tidak sabar, ada kalanya kita mungkin tidak kuat. Tetapi kasih Kristus itulah yang memberi kita kehidupan sehingga saudara dan saya bisa berdiri tegap sampai hari ini. Kasih Kristus, dihidupi oleh kasih Kristus, itulah yang membuat saudara dapat bergerak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara dapat mampu bersuka cita, saudara dapat tetap dipenuhi dengan damai sejahtera, walaupun situasi lingkungan mungkin tidak senyaman seperti yang saudara harapkan. Karena apa? Karena kasih Kristuslah yang menopang saudara dan saya. Karena kasih Kristuslah yang menghidupi saudara dan saya. Jadi kalau dikatakan kekudusan adalah respon kasih kita kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita pun akan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, hidup dalam kebenarannya. Amin saudaraku. Mari kita respon apa yang dikatakan, ada 4 poin. Kudus bukan berarti sempurna. Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Tadi lagu itu yang pertama apa ya? Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau tahu kekuranganku, ya kan? Tuhan tahu kok apa kekurangan kita. Tuhan tahu kok apa kelemahan kita. Tuhan tahu kok siapa kita. Karena segala sesuatunya gak ada yang tersembunyi. Tapi kalau kita merespon pada hari ini mengenai kekudusan, bahwa kita menyadari hidup kita ini dipisahkan dan didedikasikan dan diarahkan untuk Tuhan, maka kita mulai hari ini dan seterusnya, kita akan lebih berhati-hati dan kita meminta Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya, memberikan kita kemenangan. Kalau kita menyadari poin yang kedua dikatakan kekudusan adalah respon kasih, maka bagi setiap kita yang mengatakan dan mensyukuri bahwa Tuhan sangat mengasihi pribadi lepas pribadi, maka kita akan selalu berusaha dengan anugerah dan kekuatan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kekudusan berbicara bukan hanya satu sisi, tapi seluruh aspek kehidupan kita, perkataan, perbuatan, sikap, pikiran, segala sesuatunya. Dan kekudusan itu adalah membawa kuasa, seperti ibarat gambaran tadi, handphone, Android kita, iPhone kita, yang udah lama-lama kita hapus, gak kita buat penuh itu dan kita buang dan kemudian dia akan kembali kuat, cepat untuk menangkap. Benar gak ya saudaraku? Amin. Jadi kalau kita membuang semua hal-hal yang mengikat kita, semua hal-hal yang membuat kita lemah, semua hal-hal di masa-masa yang lalu kita membuang segala sesuatunya, sampah-sampah kotoran, maka hidup kita akan lebih ringan saudaraku. Kita akan lebih dapat enjoy, menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dan hidup kita penuh kuasa, amin. Dan keempat dikatakan kekudusan membuat hidup kita menjadi kesaksian. Biarlah kita berdoa bersama-sama, Tuhan Yesus semakin besar dalam kehidupan setiap kita. Kita semakin kecil, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang ada dalam setiap kita. Amin, mari kita berdoa. Saya mengajak untuk pemain musik maju ke depan. Saya menjemput saudara untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan
dengan setiap kita masing-masing, mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapak hamba berdoa, biar firman kebenaran-Mu Bapa membuat kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kudus dipisahkan untuk tujuan ilahi. Setiap kami ada di dunia ini, Tuhan punya tujuan yang besar. Bukan hanya sekedar karena Tuhan kami, Tuhan yang besar. Berbicara mengenai kekudusan, kami tahu kudus bukan berarti sempurna. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, Tuhan. Banyak keterbatasan kami. Tapi sore hari ini Tuhan, kami mau merespon apa yang firman-Mu katakan. Saudara yang merasa hidupnya tidak sempurna dan mau disempurnakan oleh kasih Kristus, boleh taruh tangan di dada saudara tanpa melihat ke kanan ke kiri. Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan-Mu, Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan-Mu, Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutan, kecemasan, ataupun hal-hal bahkan yang membuat lemah. Tapi hari ini Tuhan berbicara bagi setiap kita. Tuhan menyempurnakan setiap keterbatasan kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas dan berlimpah. Engkau memenuhi kami dengan tahun-tahun kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Kami mau meresponnya dengan hidup dalam kasih Tuhan. Mari Tuhan, sehingga di tahun 2026 ini kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu mengalir melalui kehidupan kami. Kami harus jadi berkat bukan hanya pada saat kami beribadah, pada saat kami di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kami, di keluarga kami, di rumah kami, di tempat kami berkuliah, di tempat kami bekerja, di mana tempat kami berbisnis, di mana Tuhan percayakan kami, karena kami tahu itu adalah penetapan-penetapan ilahi yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba berdoa in Jesus name, dalam nama Yesus. Biar setiap penetapan-penetapan ilahi itu kami dapat meresponnya dengan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami telah disucikan dan ditebus oleh darah Yesus. Kami diasingkan, kami dipisahkan untuk sebuah pekerjaan yang mulia, yang kudus. Kami dikuduskan untuk suatu hal yang mulia, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Saudara yang mensyukuri bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan, boleh berkata dalam hati saudara dan meletakkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Maka apabila saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus, yang ditebus oleh darah Yesus, yang dimeteraikan oleh darah Yesus, maka tidak ada satupun yang dapat mengambil daripada Tuhan. Bapak hamba berdoa, berkati Tuhan. Biar hidup kami penuh kuasa. Biar tahun 2026 ini kami banyak melihat banyak hal terjadi, hal-hal besar terjadi. Karena firman-Mu berkata bahwa setiap kami yang percaya kepada Kristus, yang dikuduskan, dikhususkan, diasingkan, dipakai buat pekerjaan Tuhan, maka tanda-tanda kuasa mukjizat menyertai kehidupan kami dalam nama Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus Kristus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Tuhan juga kerjakan lewat kehidupan kami dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Kami milik Tuhan. Kami milik Kristus yang dipisahkan, diasingkan, dikhususkan untuk sebuah pekerjaan yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami percaya apapun yang menjadi doa kami, pergumulan kami di 2026 ini, kami percaya semua hal yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, bahkan yang tidak pernah terpikirkan bagi kami terima di dalam nama Yesus untuk jadi berkat dan jadi kesaksian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.